Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 4 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Kita diingatkan bahwa Tuhan mengampuni dan menyelamatkan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami agar jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Kami mohon gerakkanlah hati kami untuk menaruh belas kasihan kepada sesama dan membantu sesama untuk membarui diri menuju masa depan yang baik. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan mengampuni dan menyelamatkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, betapa sering terjadi bahwa orang dengan mudah terpancing untuk mengadili orang lain kalau seseorang melakukan kesalahan. Orang lebih gampang mau menghukum dan mematikan seseorang daripada menaruh belas kasihan dan mengampuni serta mendorong seseorang
untuk membarui diri agar orangnya bisa bertobat dan sukses di masa depan. Kalau kita amati kisah Injil hari ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah kerumunan lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Sesudah membaca perikop ini, saya membayangkan penderitaan batin dari perempuan ini. Ia diseret ke tempat umum, dijadikan objek tontonan banyak orang, dan dengan ketakutan besar menantikan apa yang akan terjadi ke atasnya. Saya membayangkan betapa malunya dia pada saat itu. Betapa takutnya dia menantikan batu yang akan dilemparkan kepadanya. Para pemimpin agama yang diwakili oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan bengisnya mau menghukum dan mematikan dia. Mereka mau agar perempuan yang tertangkap basah ini dirajam mati. Mereka cenderung menghukum dan mematikan daripada mempromosikan pembaruan diri dan menyelamatkan. Kini mereka menantikan apa yang akan dikatakan Yesus. Mereka mengharapkan agar Yesus mengiyakan apa yang mereka minta. Mereka mengharapkan agar Yesus menyetujui supaya perempuan itu dirajam mati. Tetapi jawaban Yesus sama sekali lain. Yesus tidak mempromosikan hukuman dan kematian, tetapi promosikan kasih, keselamatan dan hidup. Dia juga tidak mengeritik siapa-siapa, tetapi yang dibuatnya adalah mendorong setiap pribadi untuk membuka mata hati dan pikirannya, agar melihat ke dalam diri sendiri apakah dia berkenan di mata Tuhan dan sesama atau tidak. Semakin orang Farisi dan ahli Taurat mengeritik dan mau menghukum mati perempuan yang tertangkap basah itu, Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Setelah mendengar pertanyaan Yesus, masing-masing orang melihat diri dan sadar bahwa mereka pun adalah orang berdosa. Kesadaran itulah yang mendorong mereka untuk berbalik dan tidak menghukum dan merajam perempuan itu. Itulah kehebatan Yesus Kristus. Dia tidak mengeritik dan menghukum, tetapi menggerakkan hati dan pikiran orang untuk melihat kenyataan diri, apakah mereka suci atau berdosa. Kesadaran itu mendorong mereka untuk bertobat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sabda Kristus hari ini mau mengajar kita, pertama-tama agar kita jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Kedua, sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita promosikan belas kasihan, keselamatan, dan hidup, bukannya hukuman, penderitaan, dan kematian. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa, semoga Tuhan selalu menggerakkan hati kita untuk menaruh belas kasihan kepada sesama dan membantu sesama untuk membarui diri menuju masa depan yang baik.
Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.